Ketegangan perang dagang Amerika Serikat dan China mereda, harga emas dunia mulai memudar. Sepanjang triwulan 1 2025, PT Petrosi Tbk cetak kenaikan laba fantastis hingga 464,42% menjadi $920.000 Amerika Serikat. Bank Indonesia melaporkan penyaluran kredit baru tumbuh positif sebesar 50,07%. Halo sahabat Kabar Bursa, Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 28 April 2025, menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi. Bersama saya, Maria Rahuhalek, kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Menyusul deeskalasi ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China, harga emas dunia kini melorot setelah menyentuh rekor tertingginya $3.500,05 Amerika pada 22 April 2025. Harga emas dunia turun seiring tanda-tanda deeskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus meningkat, walau belum ada arah yang jelas menuju kesepakatan dagang. Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot turun 0,78 menjadi $3.293,74 Amerika per ons, Senin pagi sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat menguat 0,58% menjadi $3.317,50 per ons. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump lebih dahulu memberi sinyal positif akan menurunkan tarif impor jika China bersikap baik. Walau awalnya ditanggapi pesimis, Beijing merespon dengan membebaskan tarif impor terhadap beberapa produk asal Amerika. Walau terkoreksi, harga emas spot dunia telah mencatatkan kenaikan sebesar 29% sepanjang tahun 2025 dengan rekor tertinggi ke-28 dalam sepanjang masa terjadi pada pekan lalu, 22 April 2025, sebesar $3.500,05 Amerika Serikat. Seiring harga emas dunia, harga emas Antam hari ini 28 April 2025 terpantau turun Rp5.000 per gram menjadi Rp1.960.000, juga terindikasi dipengaruhi meredahnya ketegangan perang dagang Amerika Serikat dengan China. Sebelumnya harga emas Antam mencatatkan rekor tertinggi di level Rp2.016.000 per gram pada 22 April 2025. Mengutip laman Logam Mulia, harga jual emas Antam per 28 April 2025 melorot Rp5.000 per gram menjadi Rp1.960.000 per gram dari semula Rp1.965.000 pada hari Minggu 27 April 2025. Sementara harga jual kembali atau buyback emas Antam juga turun sebesar Rp5.000 per gram menjadi Rp1.814.000 per gram. Seperti diketahui, harga emas Antam kembali mencatatkan rekor tertinggi di level Rp2.016.000 per gram pada 22 April 2025. Sementara PT Aneka Tambang Tbk menjelaskan meroketnya permintaan emas telah menyebabkan stok emas terus menipis, khususnya untuk pembelian via daring, sehingga perseroan pun harus membatasi jumlah keping pembelian. Seperti dilansir Bloomberg Technos, Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang, Faisal Al-Qadri membenarkan perseroan telah menerima pengiriman tahap pertama dari PT Freeport. Untuk menjaga pasokan bahan baku emas, perseroan akan terus menggenjot produksi tambang emas di Gunung Pongkor, Jawa Barat. Untuk jangka panjang, perseroan sedang membangun fasilitas pengolahan logam mulia baru di Java Integrated Industrial and Ports Estate di Gresik, Jawa Timur, yang diyakini akan meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi dengan fokus pada pengolahan bahan baku emas dalam negeri.
Indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir menghijau pada penutupan perdagangan sesi kedua Senin 28 April 2025. IHSG menguat 0,66% atau bertambah 44,05 poin ke level 6.722. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di zona hijau dengan level terendah 6.688 dan level tertinggi 6.738. Total volume perdagangan mencapai 19,14 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai 9,83 triliun rupiah. Ada 379 saham naik harga, 221 saham turun harga, dan 209 saham tidak bergerak. Sementara itu, pada akhir perdagangan sesi pertama, IHSG ditutup menguat 45,55 poin atau 0,68% ke posisi 6.724,46. Sebanyak 371 saham naik, 226 saham turun, dan 205 saham tidak bergerak. Total volume perdagangan saham hingga berakhirnya sesi pertama mencapai 11,19 miliar lembar saham dengan total nilai sebesar 5,89 triliun rupiah. Kemudian seluruh indeks sektoral kompak menguat dengan kenaikan terbesar terjadi pada sektor energi yang naik 1,90%. Lalu sektor kesehatan naik 0,95% dan sektor infrastruktur naik 0,87%. Meredanya ketegangan Amerika dan China diharapkan menjadi sentimen positif bagi pergerakan pasar keuangan. Selanjutnya, sentimen domestik memfokuskan pada pertemuan para petinggi BPI dan Antara yang bersiap menyampaikan arah strategi lembaga tersebut. PT Bank Negara Indonesia cetak laba bersih 5,38 triliun rupiah pada triwulan pertama 2025, naik 2,8% year over year. Sementara itu, PT Petrosi Tbk mencatatkan kenaikan laba signifikan 464,42% menjadi $920.000 Amerika. Dan hasil RUPS tahunan SCMA menyetujui pembagian dividen tunai final sebesar Rp18 per lembar saham. Pada triwulan pertama 2025, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk membukukan kenaikan laba bersih sekitar 2,8% menjadi 5,38 triliun rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan laba didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih 4,7% year over year menjadi 9,8 triliun rupiah serta pendapatan operasional sebesar 15,25 triliun rupiah di tengah upaya efisiensi dan kualitas aset pula. Rasio kredit bermasalah tetap terjaga di level 2%. Loan at risk turun jadi 10,9% dari 13,3% year over year sehingga kredit cost turun pula menjadi 0,9% dari 1%. Selain itu, BNI juga mencatatkan pertumbuhan transaksi digital yang signifikan melalui aplikasi Wonder by BNI dan platform BNI Direct. PT Petrosi Tbk turut mencatatkan kenaikan laba bersih pada triwulan 1 2025 sekitar 464,42% menjadi $920.000 Amerika dari $163.000 Amerika. Walau perolehan pendapatan perseroan mengalami penurunan tipis secara tahunan yakni $154,22 juta Amerika atau turun 1,29% pada periode sama tahun sebelumnya dari $156,25 juta. Sumber pendapatan PTRO berasal dari bisnis penambangan dan bisnis konstruksi serta rekayasa sehingga PTRO meraup laba kotor 16,10 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2025 atau naik 5,03% secara tahunan. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Surya Citra Media Tbk hari ini 28 April 2025 telah menyetujui pembagian dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp18 per lembar saham. Sebelumnya perseroan telah melaksanakan pembagian dividen interim sebanyak 1 kali sebesar Rp5 per saham pada Desember 2024. Dengan demikian total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024 yakni Rp23 per saham dengan menyisihkan Rp1 miliar sebagai cadangan wajib sesuai aturan berlaku menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatatkan 9 emiten yang memiliki agenda aksi korporasi pada Senin 28 April 2025.
Rencana aksi tersebut mencakup rapat umum pemegang saham atau RUPS, public expose hingga Kamdet Cash Dividend. Sementara itu, pada Selasa 29 April 2025, ada 7 agenda RUPS dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Penyaluran kredit baru pada triwulan 1 tahun 2025 tetap tumbuh positif. Namun penyaluran kredit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024. Hasil survei perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada triwulan 1 tahun 2025 tumbuh positif, meski lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, nilai saldo bersih tertimbang atau SBT penyaluran kredit baru triwulan 1 tahun 2025 sebesar 55,07%. Nilai SBT penyaluran kredit baru ini lebih rendah apabila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 97,90%. Pertumbuhan penyaluran kredit baru terjadi pada seluruh jenis kredit, yakni pada kredit modal kerja dengan SBT 60,35%, kredit investasi dengan SBT 35,62%, dan kredit konsumsi dengan SBT 59,25%. Kemudian penyaluran kredit baru secara sektoral tetap tumbuh dengan SBT tertinggi berada di sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, pergudangan, serta komunikasi. Sementara itu, beberapa sektor mengalami penurunan penyaluran kredit baru, seperti sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan serta jasa perorangan. Proyek pembangunan pabrik BYD dan Finvest di Subang, Jawa Barat mulai terganggu oleh aksi organisasi masyarakat yang berpotensi memperkeruh iklim usaha dengan pertaruhkan investasi bernilai triliunan rupiah. Tingkah laku organisasi massa serta jaminan keamanan investasi menjadi sorotan utama redaksi kabarbursa.com. Untuk mengulasnya lebih dalam lagi, kita akan berbincang bersama Pram Irfan Datu, redaktur pelaksana kabarbursa.com. Selamat sore, Pram. Selamat sore Maria. Ya, Pram, apa kabar, Pram? Baik. Ya, ini kita langsung saja. Seperti apa ulah organisasi massa yang disebut-sebut mengancam investasi triliunan rupiah di Subang, Jawa Barat? Bisa dijelaskan sedikit, Bang? Jadi kami melihatnya investasi yang sedang dikejar pemerintah ini memang harus punya kepastian hukum ya. Jadi ketika target yang tinggi dari pemerintah untuk investasi besar-besaran di Indonesia harus juga disertai dengan kenyamanan investasi. Salah satunya adalah soal keamanan. Jadi pemerintah bisa juga mengambil mekanisme aturan yang sudah ada di DPR dan undang-undangnya sendiri gitu. Ketika ada ormas yang memang tidak sesuai dengan mekanismenya juga bisa diatur dari pembubaran ormas itu sendiri, karena bukan tidak mungkin ormas yang mengganggu ketertiban juga bisa ditutup atau dihapuskan gitu ya. Jadi
nilainya juga tidak sedikit gitu ketika BYD yang sedang membangun pabriknya tuh nilainya bisa sampai 11 triliun dan Finfast sendiri juga tidak kalah besar, ada 3,2 triliun. Jadi pemerintah juga harus bisa menjaga iklim investasi itu sendiri gitu. Karena ini juga bisa jadi presiden yang buruk bagi calon-calon investor yang lain gitu, Mar. Jadi pemerintah yang harus tegas dalam hal ini gitu. Jangan sampai nanti iklim investasinya menjadi buruk dan kebanyakan investor menjadi kabur atau lari dari Indonesia itu sendiri gitu. Ya, sahabat kabar Bursa, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca di portal berita kabarbursa.com. Nah, Pram, selain artikel tadi, artikel apa yang paling banyak dicari oleh pembaca kabarbursa.com? Nah, untuk hari ini yang paling banyak dicari beritanya berjudul pelaku pasar pesimis, rupiah ditutup loyo. Jadi buat sahabat kabar bursa juga bisa langsung masuk ke website kabarbursa.com untuk mencari berita-berita terkait dengan investasi. Ya, baik. Terima kasih Pram Irfandatu, redaktur pelaksana kabarbursa.com untuk waktu dan penjelasannya. Selamat bertugas kembali. Badan Pengelola Investasi Danantara menggelar town hall meeting perdana bersama badan usaha milik negara yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menggelar town hall meeting perdana bersama 844 entitas badan usaha milik negara dalam upaya memperkuat sinergi antara Danantara dengan BUMN dan subholding serta menguatkan ekosistem investasi nasional. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto hadir untuk memberi arahan, terlebih lagi saat ini dikabarkan Danantara tengah mematangkan rencana penempatan dana hasil dari setoran dividen yang bakal diterima akhir bulan April 2025. Dalam sambutannya, Chief Executive Officer atau CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani melaporkan bahwa seluruh BUMN kini telah berada di bawah kendali BPI Danantara. Terkait hal ini, Rosan menegaskan kehadiran BPI Danantara lahir pada waktu yang tepat dan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Kami kadang-kadang berpikir, Bapak, ini BUMN ini badan usaha milik negara atau lebih tepat disebut dengan badan usaha milik nasional. Karena seperti yang selalu Bapak sampaikan, ini adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan anak cucu kita, sehingga membutuhkan semua lapisan dari negara, dari dunia usaha, dari koperasi, bersama-sama untuk kepentingan yang lebih besar agar bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri. Oleh sebab itu, harapannya ini akan menjadi Indonesia Incorporated seperti yang Bapak Presiden sampaikan. Dan sajian informasi Town Hall Meeting Danantara menjadi penutup kabar bursa hari ini untuk edisi 28 April 2025. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, sampai jumpa.